Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Filipi mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Dan saya tertarik merenungkan hal itu. Bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa? Dan saya juga belajar dari lagu Magnificat Bunda Maria. Bunda Maria mengatakan, jiwaku bersukacita karena Tuhan, hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Rupanya yang membuat kita bisa senantiasa bersukacita, ketika kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita mendapatkan segala-galanya. Bahkan tidak bersukacita menjadi tanda kita tidak bersyukur. Kenapa? Karena kita diberi hidup. Nah, itu adalah rahmat yang terbesar. Di atasnya kita bangun semua rahmat-rahmat yang lain. Kesehatan, sukses, cinta, persaudaraan, dan banyak macam yang lain. Tetapi rahmat dasar adalah hidup. Kemudian, kalau kita mengalami kejatuhan, Tuhan menuntun kita, menolong kita. Kalau kita berdosa, Tuhan mengampuni kita. Dan dikatakan di dalam Mazmur, berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Berbahagialah orang yang pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita mengalami begitu banyak penderitaan, tekanan, dan jalan buntu? Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Jadi meskipun kita dalam situasi masih sulit, masih belum ada jalan keluar, tapi tetap ada harapan. Harapan bahwa nanti ada jalan keluar. Dan kita sudah bersukacita dalam pengharapan itu. Tapi kalau mentok sama sekali, apalagi kalau itu disebabkan oleh orang lain, bagaimana kita bersukacita? Tuhan mengatakan ada dua jalan. Bersukacitalah karena upahmu di surga besar. Bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Yang kedua, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi di dalam Tuhan kita bisa mempunyai alasan untuk bersukacita. Apapun juga. Kalau Anda atau dunia ini punya 100 alasan yang membuat kita menjadi lemah, menjadi gelisah, menjadi takut, Tuhan punya 1000 alasan yang bisa membuat kita bersukacita, berpengharapan. Sebetulnya, kalau bersukacita di dalam Tuhan, itu bukan berarti bahwa tidak ada masalah, tidak ada tantangan, bukan. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam setiap masalah, di dalam setiap tantangan, kita selalu melihat jalan keluar. Sementara, kalau tidak di dalam Tuhan, bahkan di setiap jalan keluar, kita selalu menemukan masalah. Maka, bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu satu-satunya jalan untuk selalu bisa bersukacita. Karena kita berdosa ya diampuni, kita terancam kematian juga dilindungi, bahkan dikaruniai kehidupan kekal. Dan yang lebih penting, kita selalu disertai. Tuhan menjamin kepada kita untuk selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah di rumah Bapanya. Dan sudah siap, kita semua akan dijemput. Supaya di mana Tuhan berada, kita pun berada. Lalu, alasan apa lagi yang membuat kita tidak bersukacita? Kalau kita tidak bersukacita, itu berarti salah kita sendiri. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita bisa bersukacita senantiasa. Kalau kemudian kita mengalami tantangan dan hambatan disebabkan oleh orang lain, kita bisa menerimanya dan kemudian percaya bahwa penerimaan kita, keikhlasan kita bisa menyelamatkan saudara kita itu dan kita sendiri. Kalau kita sendiri yang menyebabkan masalah, kita sendiri yang berbuat dosa, ya bertobat. Karena Tuhan akan mengampuni dan menemani kita. Bangkit
dari kesalahan dan dosa. Dan bersama Tuhan tetap ada pengharapan. Dan karena itu kita tetap bisa bersuka cita. Jadi di dalam Tuhan kita bisa bersuka cita senantiasa. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengeluh. Dan mengeluh tidak pernah memberi jalan keluar. Dan seandainya sama sekali tidak ada jalan keluar, bagaimana? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Begitu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita. Jadi tetap bisa menemukan jalan. Kalau tidak menemukan jalan sama sekali, cari Yesus. Karena dialah jalan. Karena itu saudara sekali yang terkasih, saya ingin mengulangi pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa. Karena Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menyediakan segala berkat yang kita butuhkan. Dan kalau dunia menawarkan, mengintimidasi kita dengan berbagai macam bahaya, ketakutan, dan kecemasan, Tuhan mempunyai 1000 alasan yang bisa membuat kita bersuka cita dan penuh pengharapan. Tinggallah di dalam Tuhan, jangan biarkan dirimu terlepas, terpisah dari Tuhan, maka sukacita itu akan selalu ada. Kita belajar dari Bunda Maria, bersukacita karena Tuhan. Dan karena itu kita akan selalu dan senantiasa penuh sukacita. Tuhan memberkati.